Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di akun Altera De Carvi. Kali ini kita mau bahas salah satu tokoh yang hidup ratusan tahun yang lalu, yang pernah mengguncang dunia serta dataran Romawi. Siapakah dia? Dia adalah pria bernama Julius Caesar, sang kaisar Romawi. Maka karena itu marilah kita balik ke beberapa ribu tahun yang lalu, di masa di mana kerajaan Romawi masih berdiri kokoh dan tegak. Bayangkan sebuah kota kuno bernama Roma, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kota yang penuh dengan ambisi, kekuasaan, dan intrik politik. Dari sanalah lahir seorang anak yang kelak mengguncang dunia, Gaius Julius Caesar. Awal kehidupan Caesar lahir pada tahun 100 sebelum Masehi, dari keluarga bangsawan gens Julia. Keluarganya mengaku sebagai keturunan langsung Dewi Cinta, Venus. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan hasrat besar untuk memimpin. Namun, Roma saat itu bukanlah kerajaan. Roma adalah republik, di mana rakyat tidak menginginkan seorang raja, tapi ambisi Caesar jauh lebih besar daripada sekadar menjadi senator biasa. Karier politik and militer Caesar memulai karirnya sebagai orator yang brilian. Kata-katanya mampu membakar semangat rakyat. Tapi yang membuatnya benar-benar terkenal adalah keberaniannya di medan perang. Ia memimpin legiun Romawi menaklukkan Galia, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Prancis dan Belgia. Penaklukan ini membuatnya kaya, disegani, dan dicintai rakyat Roma. Tentara setia padanya, rakyat mendukungnya, tapi para senator, mereka mulai takut. Konflik and perang saudara. Pada saat itu, Roma diperintah oleh 3 orang kuat, Caesar, Pompeius, dan Crassus, yang dikenal sebagai triumvirat pertama. Namun, setelah Crassus mati dan hubungan Caesar dengan Pompeius memburuk, Roma terpecah. Ketika Senat memerintahkan Caesar untuk membubarkan pasukannya, ia menghadapi pilihan sulit, menyerahkan kekuasaan, atau melawan. Caesar memilih melawan. Ia menyeberangi sungai Rubicon dengan kata-kata legendaris, alia iacta est. Dadu telah dilempar. Tindakan itu memicu perang saudara yang brutal. Hasilnya, Caesar menang. Pompeius melarikan diri dan akhirnya dibunuh. Kini, Caesar berdiri sebagai penguasa tunggal Roma. Puncak kekuasaan pada tahun 46 sebelum Masehi, ia diangkat menjadi diktator. Tak lama kemudian, ia menerima gelar yang lebih mengejutkan. Diktator seumur hidup. Ia melakukan banyak reformasi, membenahi pajak, membantu rakyat miskin, dan yang paling terkenal, ia memperkenalkan kalender Julian, cikal bakal kalender yang kita gunakan sampai sekarang. Rakyat mencintainya, tentara menghormatinya. Tapi di balik pujian itu, tumbuh rasa iri dan ketakutan. Pengkhianatan, banyak senator Roma khawatir Caesar akan menjadikan dirinya raja, gelar yang paling dibenci dalam republik. Maka sebuah konspirasi terbentuk. Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, hari yang dikenal sebagai Ides of March, Caesar masuk ke gedung Senat. Ia tidak tahu hampir 60 senator sudah menunggu dengan belati tersembunyi, mereka mengerumuninya. Tusukan pertama datang, lalu berikutnya dan berikutnya lagi. Dalam kekacauan itu, Caesar melihat wajah orang yang ia percayai. Sahabatnya, Brutus. Dengan luka yang mengoyak tubuh dan hati, ia mengucapkan kata terakhirnya yang legendaris. Et tu, Brute? Bahkan kau, Brutus? Caesar pun roboh. Sang penguasa terbesar Roma mati di tangan bangsanya sendiri. Warisan namun kematiannya tidak mengakhiri ambisinya. Justru darah Caesar melahirkan babak baru. Keponakannya Octavianus melanjutkan jejaknya dan menjadi kaisar pertama Roma dengan nama Augustus. Dari sanalah lahir kekaisaran Romawi yang megah, berkuasa lebih dari 1000 tahun. Nama Caesar terus hidup, menjadi simbol kekuasaan. Dari kata Caesar, lahirlah gelar kaisar di Jerman dan tsar di Rusia. Bahkan hingga kini, Julius Caesar dikenang sebagai sosok yang mengubah sejarah dunia selamanya. Penutup inilah kisah tentang seorang pria yang lahir sebagai manusia biasa, namun mati sebagai legenda. Julius Caesar, sang jenderal, sang diktator, sekaligus warisan abadi dari Roma. Terima kasih sudah menonton video kali sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Altera De Carvi dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta kalau ada tokoh yang ingin dibahas lagi, jangan lupa untuk komen ide kalian di kolom komentar. Bye-bye.